Jadwal drawing Liga Champions 2024 hingga 2025 malam ini, Inter Milan tempati pot 1. Jadwal drawing Liga Champions musim 2024 hingga 2025 ini akan berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 23 WIB di Monaco, setelah pertandingan babak kualifikasi Liga Champions telah rampung dimainkan pada Rabu kemarin. Maka penentuan pot pun sudah dikonfirmasi untuk pengundian malam ini. Inter Milan berada di pot 1 bersama Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Barcelona. Seperti diketahui, Liga Champions 2024 hingga 2025 akan menggunakan format baru, di mana pesertanya bertambah menjadi 36 tim. Selain itu, sistem kompetisinya juga berubah. Edisi kali ini Liga Champions tidak lagi menggunakan sistem grup, melainkan fase liga. Pada format baru ini, setiap tim akan melakoni 8 pertandingan di fase liga sebelum mencapai fase gugur. Masing-masing tim akan memainkan 8 laga, yang terdiri dari 4 laga kandang dan 4 sisanya secara tandang. Dalam proses drawing nantinya, setiap tim akan diundi untuk menghadapi 2 lawan dari pot 1, 2 lawan dari pot 2, 2 lawan dari pot 3, dan 2 lawan dari pot 4, kemudian 8. Tim teratas fase liga akan melaju ke babak 16 besar Liga Champions, sedangkan tim yang finish di posisi September 24 akan menjalani babak playoff dalam 2 pertemuan. Tim yang menempati peringkat 9 akan menantang tim peringkat 24. Tim peringkat 10 melawan peringkat 23 dan seterusnya untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Adapun babak 16 besar hingga babak final masih menggunakan format yang sama seperti musim-musim sebelumnya. Berikut pot Liga Champions 2024 hingga 2025. Deal. Juventus setuju lepas Chiesa ke Liverpool. Juventus sepakat melepas Federico Chiesa ke Liverpool. Winger 26 tahun itu akan memulai petualangan baru di Premier League. The Athletic melaporkan bahwa Chiesa akan segera menjalani tes medis di Merseyside untuk menuntaskan proses transfer. Ia akan dikontrak 4 musim di Anfield. Liverpool dikabarkan harus mengeluarkan 13 juta euro di luar bonus untuk mendatangkan Chiesa. Ia akan menjadi rekrutan pertama yang bergabung dengan skuad asuhan Arne Slot di musim ini. Chiesa bergabung dengan Juventus pada 2020 senilai 50 juta euro, namun ia tak masuk rencana pelatih Thiago Motta dan tak dimainkan di 2 laga awal Serie A musim ini. Kontraknya yang tersisa setahun membuat manajemen Bianconeri berupaya melepasnya. Selama di Turin, Chiesa meraih 2 gelar Coppa Italia dan 1 Piala Super Italia. Ia juga memenangi Piala Eropa 2020 dengan status pemain Bianconeri. Ia kini bersiap menjalani babak baru dalam karirnya. Saya sangat senang, saya tak sabar menjadi pemain baru Liverpool. Saya dan keluarga saya amat bahagia, ujar Chiesa seperti dikutip jurnalis Fabrizio Romano. Izinkan saya berterima kasih kepada Juventus dan juga para fan, mereka selalu istimewa dengan saya. Sekarang waktunya untuk Liverpool. Saya sangat senang, saya tak sabar, tegasnya. Paulo Fonseca tendang Saelemaekers demi Tammy Abraham. AS Roma dan AC Milan dikabarkan akan barter pemain di deadline bursa transfer Liga Italia Serie A 2024-2025. Pelatih AC Milan yakni Paulo Fonseca bahkan tidak ragu untuk melepas Alexis Saelemaekers demi Tammy Abraham jelang menghadapi Liga Champions dan Liga Italia 2024. Dengan kurang lebih 48 jam tersisa sebelum jendela transfer ditutup, raksasa Serie A AC Milan dan AS Roma memasuki saat-saat yang menentukan dalam kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan penyerang Inggris, Tammy Abraham dan pemain sayap Alexis Saelemaekers. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kedua pemain telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub masa depan mereka masing-masing. Baik AS Roma dan AC Milan saat ini sedang menyelesaikan struktur kesepakatan. Klub ibu kota mengungkapkan ketertarikan mereka pada Alexis Saelemaekers karena mereka menganggapnya sebagai kandidat yang tepat untuk menambah kedalaman di sisi sayap. Namun, AS Roma menginginkan pemain internasional Belgia itu dengan tambahan biaya transfer 10 juta euro untuk melepas Abraham. Saat ini, AC Milan tersebut telah menyertakan biaya sebesar 5 juta euro dan Alexis Saelemaekers dalam pengejaran mereka terhadap pemain internasional Inggris berusia 26 tahun tersebut, yang mereka anggap sebagai profil yang ideal untuk menjadi penyerang cadangan bagi pemain Spanyol, Alvaro Morata, dengan hanya selisih 5 juta euro yang memisahkan kedua klub untuk mencapai kesepakatan. Kata sepakat diperkirakan akan tercapai karena kedua tim akan tetap melakukan kontak untuk menemukan angka yang menyenangkan semua pihak yang terlibat.
AC Milan siapkan tawaran kontrak untuk rekrut Adrien Rabiot. AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kontrak untuk Adrien Rabiot, mantan gelandang Juventus, jika Ismael Benacer benar-benar hengkang dari San Siro. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri kembali menunjukkan ketertarikan pada pemain internasional Prancis tersebut yang saat ini bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Awal musim panas ini, Milan sempat dikaitkan dengan Rabiot, tetapi ketidakcocokan dalam tuntutan gaji menjadi penghalang utama. Rabiot diketahui memperoleh gaji sebesar 7 juta euro per musim di Juventus, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen AC Milan saat itu. Namun, dengan kemungkinan kepergian Benacer ke salah satu klub di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang, Milan tampaknya siap untuk kembali mengajukan tawaran kepada Rabiot. Meski begitu, Gazzetta menegaskan bahwa Milan masih mengharapkan Rabiot bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar kesepakatan ini dapat terwujud. Jika Rabiot menolak tawaran Milan, Rossoneri telah menyiapkan alternatif lain. Manu Kone, gelandang muda Borussia Mönchengladbach, disebut-sebut sebagai rencana B AC Milan. Bahkan, menurut Gianluca Di Marzio, Kone dianggap sebagai target utama Milan untuk menggantikan Benacer jika Rabiot tidak dapat direkrut. Selain Rabiot, AC Milan juga telah mengirim Yacine Adli ke Fiorentina dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait masa depan Benacer. Pergerakan ini menunjukkan bahwa Milan serius dalam memperkuat lini tengahnya menjelang musim yang padat. AC Milan sedang dalam posisi strategis untuk memperkuat skuadnya, khususnya di lini tengah, dengan menargetkan nama-nama besar seperti Adrien Rabiot dan Manu Kone. Lini tengah Inter Milan tetap terkuat di Serie A meski Juve berkembang pesat. Lini tengah Inter Milan tetap menjadi yang terkuat di Serie A pada musim 2024 hingga 2025 ini meski Juventus mengalami peningkatan signifikan selama bursa transfer musim panas. Demikian menurut pandangan surat kabar Milano, Gazzetta dello Sport. Seperti dilansir Internews, musim lalu, lini tengah jelas menjadi senjata bagi Inter dalam memenangkan gelar Scudetto. Nerazzurri sangat mengandalkan trio gelandang andalan, yakni Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Nicolo Barella. Ketiganya menawarkan kombinasi yang tepat antara kualitas individu dan keseimbangan sebagai satu kesatuan, serta energi berlari yang luar biasa dengan kemahiran teknis yang mumpuni. Itu tentu menjadi dasar keunggulan Inter atas Juventus dan AC Milan dalam perebutan gelar Serie A musim lalu. Namun, Bianconeri dan Rossoneri telah berupaya keras untuk melakukan penguatan di musim panas ini. Juventus tidak segan-segan menggelontorkan uang besar-besaran demi memboyong gelandang top di bawah asuhan pelatih baru, Thiago Motta. Manuel Locatelli bertahan, dan kemungkinan akan bermain cukup sering setelah menjadi starter di kedua pertandingan pertama Juventus musim ini. Kemudian gelandang seperti Nicolo Fagioli dan Weston S1MC High Pronunciation Kenie berharap dapat memberi dampak. Namun, yang menjadi sorotan utama di musim panas ini adalah perekrutan gelandang berkualitas. Juventus telah mendatangkan Heprem Thuram dan Douglas Luiz. Masing-masing diboyong dari Nice dan Aston Villa, dan raksasa Turin itu juga sudah hampir mengamankan jasa Teun Koopmeiners dari Atalanta. Kualitas teknis dan kekuatan fisik para gelandang top ini tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi, mereka bekerja di bawah pelatih Thiago Motta, yang sebelumnya berhasil mengantarkan tim kecil seperti Bologna lolos ke Liga Champions. Namun, gelandang baru Juventus masih butuh waktu untuk beradaptasi, membangun chemistry, dan memperkuat jati diri mereka di tim baru.